Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di semester genap ini. Bapak harapkan adik-adik tetap semangat dari rumah, walaupun kita masih belajar, tidak bisa belajar tatap muka. Nah, adik-adik, pada semester genap ini kita akan membahas tentang tekanan. Kita akan bahas tentang tekanan pada saat cair, pada saat padat, dan juga pada gas. Nah, awal pelajaran kita akan bahas dulu apa itu tekanan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin adik-adik pernah melihat pisau. Ini nih gambarnya. Pernah melihat sepatu boots. Itu gambarnya. Pernah juga melihat telapak kaki bebek. Atau adik-adik juga pernah menggendong tas dengan gantungan yang berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, apa bedanya? Nah, semua itu punya hubungan dengan tekanan. Dan kita akan mempelajarinya di sini. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, pisau. Kenapa pisau yang tajam lebih mudah mengupas buah daripada pisau yang tumpul? Karena pisau yang tajam memiliki luas permukaan yang kecil. Luas permukaan kecil, maka tekanannya akan besar. Nah, pisau tumpul bagaimana? Pisau tumpul, luas permukaannya besar, sehingga tekanannya kecil. Mulai dipahami pelan-pelan. Jadi jika luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan besar. Jika luas permukaannya besar, maka tekanannya kecil. Sekarang, bagaimana dengan sepatu boots? Nah, sebenarnya lawan daripada sepatu boots itu adalah sepatu kaki tinggi, high heels. Nah, kenapa sepatu boots diambil contoh? Ketika sepatu boots berjalan di atas permukaan yang becek dan sepatu hak tinggi yang punya tajam itu, sepatu yang punya tajam biasanya yang perempuan pakai, bisa jalan di jalan becek, dan tentu saja sepatu hak tinggi itu akan masuk ke dalam lumpur atau becek, sedangkan sepatu boots cenderung tidak masuk ke dalam lumpur. Jawabannya hampir sama dengan pisau yang tumpul dan pisau yang tajam. Sepatu high heels atau sepatu hak tinggi memiliki luas permukaan yang kecil, sehingga tekanannya besar. Sedangkan sepatu boots memiliki luas permukaan yang besar, sehingga tekanannya kecil. Bisa dipahami pelan-pelan lagi? Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan tas yang adik-adik pakai? Nah, Bapak sering perhatikan di sekolah ada yang menggunakan tas yang talinya besar, ada yang talinya kecil ya, seperti di gambar tadi atau gambar ini. Nah, tas yang talinya besar, maka tekanannya di tubuh kita itu tidak besar. Tekanannya kecil karena luas permukaan tali tas itu besar. Itu bisa dia dirasakan sehari-hari. Mana yang lebih nyaman dipakai? Tas yang talinya besar atau tas yang talinya kecil? Nah, ini prinsip tekanan dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita gunakan. Jadi tas yang talinya besar, tekanannya kecil karena luas permukaannya besar, dan itu lebih nyaman dipakai daripada tas yang luas permukaannya kecil yang biasa dipakai untuk santai-santai. Itu lebih nyaman dipakai tas yang talinya besar karena tadi tekanannya kecil. Bisa dipahami, kecil. Nah, kalau kita sudah memahami itu, maka kita bisa mendefinisikan apa itu tekanan. Nah, supaya lebih lengkap pengetahuan kita, maka Bapak akan tunjukkan video berikut ini dari sumber pembelajaran yang lain yang kita bisa pelajari. Demikian. Selaput di antara jari-jari bebek membuat luas alas kaki bebek menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan jari kaki ayam. Luas alas kaki yang seperti itu membuat kaki bebek memberikan tekanan yang lebih kecil terhadap air, sehingga memudahkan mereka untuk berenang. Singkatnya, semakin kecil luas alasnya, semakin besar tekanannya. Sebaliknya, semakin besar luas alasnya, maka tekanan akan semakin kecil.
Nah, sekarang Bapak akan bantu definisikan apa itu tekanan supaya adik-adik tidak bingung. Nah, kalau dari penjelasan tadi, maka tekanan itu adalah penyebaran gaya pada luas permukaan, baik luas permukaan yang kecil atau luas permukaan yang besar. Nah, tekanan adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Secara matematis dia ditulis P sama dengan F per A. P itu adalah simbol dari tekanan dari kata press dengan satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Kemudian F adalah simbol gaya, kita sudah banyak belajar tentang gaya sebelumnya, satuannya Newton. Dan A adalah luas permukaan, sebagaimana satuan luas, satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Bisa dipahami? Nah, karena materinya sudah selesai, adik-adik dapat mengerjakan tugas. Tugas itu sederhana saja. Ada pada lembar absensi Google Drive, Google Form yang sudah disediakan. Jadi setelah adik-adik mengisi nama, menulis kelas, nanti di bawah ada tugas yang Bapak sudah sediakan, mungkin hanya 2 nomor saja. Untuk mengkonfirmasi apakah adik-adik sudah memahami materi ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.